Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christine Mailiana dengan NIM 102200068 dari kelas HES SMD. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang pemikiran Nizam al-Mulk di era tahun 1018 Masehi sampai 1092 Masehi dalam ekonomi Islam. Dilihat dari kelahiran dan wafatnya, Nizam al-Mulk al-Tusi hidup semasa Daulah Abbasiyah. Ia dilahirkan pada tahun 408 Hijriah atau 1018 Masehi di sebuah kota kecil Radkam atau Nukan. Pemikiran Nizam al-Mulk dalam ekonomi Islam yang pertama yaitu prinsip maslahah dalam administrasi. Prinsip maslahah dalam Islam memainkan peran penting dalam masalah ini. Nizam al-Mulk telah menggunakan prinsip maslahah dalam mengambil keputusan. Nizam al-Mulk menyadari sepenuhnya mengenai tiga arah faktor-faktor kemakmuran, produktivitas dan efisiensi. Mengamankan kesejahteraan dapat meningkatkan lebih besar produktivitas yang diharapkan dan tingkat efisiensi. Nizam al-Mulk juga diamanahkan oleh Sultan Delhi dalam mengurus administrasi dan politik di kerajaan India pada tahun 1948. Karena bakat administrasi dan wawasannya yang luas. Selanjutnya, dari perspektif ilmu administrasi, Nizam al-Mulk menuliskan kewajiban bagi khalifah untuk melakukan pertemuan terbuka dengan masyarakat agar masyarakat dapat menyampaikan keluhan-keluhan yang dimilikinya terhadap birokrasi pemerintah. Nizam al-Mulk menuliskan bahwa khalifah wajib mengadakan pertemuan ini minimal 2 kali seminggu dan khalifah tidak boleh mewakilkan urusan ini kepada siapapun. Fungsi sistem ini yakni untuk melindungi hak-hak warga yang dirampas oleh tindakan dari aparatur pemerintah. Selanjutnya, pemikiran Nizam al-Mulk yang kedua yaitu pemuasan kebutuhan pokok dan stabilitas nasional. Menurut Nizam al-Mulk al-Tusi, dalam struktur anggaran pendapatan belanja negara atau APBN, terdapat beberapa cara yang digunakan untuk menghimpun dana guna menjalankan pemerintah. Salah satunya adalah melakukan bisnis. Pemerintah dapat melakukan bisnis sebagai perusahaan lainnya, misalnya dengan mendirikan BUMN. Seperti halnya perusahaan lain, dari perusahaan negara ini diharapkan memberikan keuntungan dapat digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara dan memperpendek masa jabatan dan alih tugas penggadaan pos dan penjabat yang di luar kuota, karena hal tersebut hanya akan membebani APBN. Yang ketiga adalah kesempatan kerja dan keamanan nasional. Optimalisasi kesempatan kerja buruh tidak terbatas pada pertimbangan variabel ekonomi saja. Variabel non-ekonomi juga penting, bahkan lebih, karena itu kebijakan dan upaya harus dilihat sebagai pertimbangan dalam suatu kerangka kerja yang komprehensif. Salah satunya adalah keamanan nasional. Dalam setiap birokrat pemerintah memiliki hak untuk mendapatkan upah yang layak dari kekhalifahan Islam. Selain itu, Nizam al-Mulk juga memberikan panduan kepada penguasa kekhalifahan Islam agar khalifah melakukan rotasi terhadap para pegawai yang bekerja dalam pemerintah Islam. Hal ini dilakukan agar supaya para pegawai tersebut tidak berada dalam zona nyamannya dan menghindari praktek-praktek yang merugikan pemerintah dan dari birokrasi pemerintahan Islam. Nizam al-Mulk juga memberikan penjelasan mengenai beberapa mekanisme pengawasan yang dilakukan terhadap kinerja pegawai pemerintah Islam. Pengawasan dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari intelijen yang ditugaskan oleh raja maupun oleh sesama birokrasi pemerintah yang mengalami kerugian dari birokrasi pemerintah Islam juga berhak untuk melaporkan tindakan birokrat pemerintahan melalui mekanisme Diwah al-Nazar fi al-Mazalim yang dipimpin oleh raja ataupun khadi yang telah ditunjuk oleh raja. Selanjutnya adalah sistem pajak yang adil. Tidak ada yang dapat menyangkal suatu sistem pajak yang baik akan menjadi basis keuangan yang sehat. Walaupun demikian, Nizam al-Mulk percaya bahwa keuangan yang sehat bukan segalanya untuk menghindari kesulitan nasional. Pajak dikenakan dalam berbagai bentuk seperti pajak pendapatan, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain. Dalam sistem dan tradisi kepemimpinan Islam, yang paling dipentingkan dalam pajak adalah faktor distribusi yang harus dibangun di atas prinsip penyamarataan dan netralitas. Di sisi lain juga menekankan pada prinsip kemudahan dan produktivitas. Nizam al-Mulk mendeskripsikan bagaimana aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh seorang pegawai pajak serta konsekuensi hukum yang dimiliki jika melanggar peraturan yang ditentukan. Pegawai pajak ini juga harus menerima pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur oleh khalifah, serta tidak boleh melakukan penarikan pajak di luar ketentuan yang sudah ditentukan secara sewenang-wenang yang dilakukan oleh
Pegawai pajak ini dapat mengakibatkan kekecewaan masyarakat serta dapat menimbulkan pemberontakan di daerah. Raja juga berhak memberikan hukuman terhadap kesewenangan yang dilakukan oleh pegawai pajak dalam melakukan upaya penyitaan paksa terhadap kekayaan pegawai tersebut, dan pegawai pajak tersebut mendapat sanksi dikeluarkan dari instansi tersebut dan tidak dapat bekerja lagi di instansi pemerintah. Hal ini sebagai bentuk hukuman terhadap pelaku korup dan pegawai pemerintah, terutama pegawai pajak. Dan yang kelima adalah kebijakan pertahanan. Salah satu paket reformasi penting yang dibangun oleh Nizam al-Mulk adalah mengenai administrasi pertahanan. Beberapa gagasan terhadap masalah yang menggugahnya ini adalah diproyeksikannya yang nampak merasionalisasikan praktek feodal kuno di Persia yang mengangkut hak dari penguasa. Ia merekomendasikan praktek feodal kuno Persia menyangkut hak dari penguasa, membatalkan dari pembebanan atau charge oleh tuan tanah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Tuan tanah dalam kewajibannya hanyalah sebagai pengumpul pajak. Bahkan mereka tidak mempunyai hak untuk mendapatkan jumlah pajak karena merupakan hal mutlak atau privilege dari pemerintah atau the rule. Ia ingin mengurangi kekuasaan dan hak mutlak para tuan tanah dan menjadikan pemerintah lebih berkuasa. Dan yang terakhir adalah peranan dan kriteria muhtasib. Nizam al-Mulk juga memusatkan perhatian pada ekonomi pasar, di mana ia menulis tentang muhtasib. Muhtasib yaitu sebutan bagi orang yang bertugas sebagai pelaksana dari lembaga hizbah. Tugas utama lembaga ini adalah menyelesaikan kasus pelanggaran terhadap prinsip dasar amar ma'ruf nahi munkar. Ma'ruf secara harafiah berarti sesuatu yang dikenal adalah setiap ucapannya, tindakan, dan tekad yang dianggap baik dan diperintahkan syariat untuk dilakukan. Sedangkan munkar adalah segala ucapan, tindakan, atau tekad yang dianggap jelek dan dilarang syariat untuk dilakukan. Pada prinsipnya, al-muhtasib bisa berbentuk perorangan dan bersifat sukarela, serta dapat juga berbentuk lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Al-muhtasib mutawi lebih mirip dengan juru dakwah yang ajarannya tidak mengikat. Ia tidak berwenang menjatuhkan sanksi, jadi hanya bersifat preventif. Sedangkan al-muhtasib bertugas pemerintah berwenang menjadikan sanksi. Tanggung jawab yang diemban sangat berat, maka kualitas tinggi bagi mereka yang akan melaksanakan tugas sebagai muhtasib dipersyaratkan, yaitu orang yang merdeka dan faqih, mukmin mukallaf, mampu mengemban tugas amar ma'ruf nahi munkar, adil, dan diangkat oleh penguasa. Sekian sedikit penjelasan atau pemaparan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.